Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Orbit Chronic. Jadi channel yang membahas fakta-fakta menarik, sejarah masa lalu, dan sejarah-sejarah yang berkembang di masyarakat. Oke. Oh iya, nih saya punya background video. Kira-kira tahu nggak nih di mana? Ayo coba, yang tahu, yang tahu. Benar nih, ini adalah perbatasan masuk ke kota Tabanan ya. Ini itu patung Saraswatinya yang sebelah kiri itu, yang di dekat jembatan yang mau masuk ke kota Tabanan. Jadi kalau kalian yang nggak tahu Tabanan itu di mana, Tabanan itu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bali ya, yang letak Kabupaten Tabanan itu di tengah-tengahnya provinsi Bali. Di sebelah utaranya itu berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timurnya dengan Kabupaten Badung, kalau sebelah baratnya itu Kabupaten Jemberana tuh. Jadi Tabanan tuh memang posisinya di tengah-tengah Bali. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang mungkin dari Tabanan yang nonton video ini. Tabanan tuh punya nama ibu kota baru. Tahu nggak? Waduh, kayaknya banyak yang nggak tahu nih. Nama ibu kotanya itu Singasana. Oh, kan nggak tahu deh. Saya yang baru tahu. Jadi saya baru apa namanya? Sempet sih kemarin denger, tapi bener nggak, akhirnya saya coba menelusuri, benar ternyata ini ada perdanya loh, saya tunjukin perdanya ya. Nah ini perdanya, perda. Oke, saya dari atas dulu. Nih peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 7 tahun 2010. Tahun 2010 udah dibuat lah. Hari lahir ibu kota, lagu himne dan mas Kabupaten Tabanan itu tahun 2010. Di pasal 2 nya, hari lahir pemerintah Tabanan ditetapkan pada 2 Oktober 1352. Ibu kota Kabupaten Tabanan adalah Singasana. Oh, ibu kota Kabupaten Tabanan adalah Singasana. Hari lahir kota Singasana dikenal dengan kota Tabanan ditetapkan pada 29 November 1493. Sejarah hari lahir pemerintah Tabanan dan ibu kota Kabupaten Tabanan lampiran 1 peraturan daerah ini. Lampiran 1. Nah, ini lampiran 1. Lampiran 1. Oh, ini. Oh, cuman kata pengantarnya aja di sini ya. Tadi sih coba saya cari sejarahnya tuh. Nah, tapi ada beberapa sumber sih informasi yang saya dapat tuh. Kembali dulu. Nah ini videonya lagi di lampu merah nih bro. Lampu merah yang mau masuk ke kota ini dari arah timur. Tuh. Ini dari arah, kalau dari arah Bandung, ini dari arah Denpasar menuju Tabanan nih, dari arah Kediri, kalau kalian tahu Kediri, ke Tabanan kota gitu ya. Oke. Nah dari beberapa artikel tuh jadi dapat saya sampaikan ya. Jadi ketika rapat ini udah melalui proses rapat di ruang rapat DPRD Tabanan, jadi usulan pemerintah atau Bupati Tabanan ini sudah disetujui gitu. Makanya kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi. Mungkin saya yang kurang baca atau saya yang kurang perhatian ya, jadi saya baru ternyata ibu kota Tabanan itu adalah Singasana. Saya orang Tabanan sebenarnya, jadi sedikit malu sih baru tahu. Nah makanya saya buat video ini, mudah-mudahan bisa membantu untuk mensosialisasikan kalau ibu kota baru Singasana ini. Oke. Nah dari beberapa penelusuran saya akhirnya mencari kenapa sih namanya kok Singasana gitu ya. Nah ini asal usulnya. Jadi menurut artikel yang beberapa saya baca, dari nama Tabanan dan Singasana itu sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat. Kalau nama Tabanan itu berasal dari kata taban yang berarti balai-balai, kemudian berkembang maknanya dan menjadi nama kayak nama wilayah yang diratakan gitu ya, di Taban gitu. Nah itu berdasarkan
beberapa artikel yang saya baca. Berasal dari kata Taban yang berarti balai-balai, kemudian menjadi nama wilayah yang telah diratakan gitu lah. Nah, sedangkan kalau nama Singgasana itu memang asal katanya adalah Singgasana. Singgasana itu berarti Singgasana atau tempat duduk raja. Jadi tempat duduk raja dalam tandu itu namanya Singgasana gitu. Nih, jadi kalau dalam padanan bahasa Bali Jawa kuno itu memiliki nilai mistik ke ritual dan praktek religius gitu loh. Nah, itu. Nah, referensinya untuk ini dikatakan bahwa referensi untuk penyusunan penggunaan nama Singgasana sebagai nama ibu kota itu berdasarkan pada beberapa referensi seperti ada Babar Tabanan, kemudian ada Prasasti Tabanan yang menjelaskan bahwa Siraria Ngurah Tabanan itu membangun puri di lokasi yang ditandai dengan kepulan asap. Sebentar dulu, saya stop dulu. Ini saya mau tunjukin pada teman-teman, ini video terbaru ya. Jadi kantor Bupati Tabanan itu udah keren sekarang, tuh lihat. Nah, di sebelah kiri ini tuh keren kan. Itu ini video terbaru nih, baru kemarin saya ambil tuh, keren kan. Ada patung-patungnya terbuat dari bata merah tuh. Penyengkernya atau pegarnya terbuat dari bata merah, keren kan. Jangan salah Tabanan dulu. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh iya, nama Singgasana itu berarti Singgasana tempat duduk raja dalam tandu. Nah, oh iyalah, udah lanjut ya. Jadi dokumen sejarahnya berdasarkan Babar Tabanan dan Prasasti Tabanan. Jadi, nah, kerajaan Tabanan itu diperkirakan berdiri pada abad ke-14 ya, abad ke-14. Ketika itu Majapahit mau meluaskan wilayahnya ke Bali, kemudian menempatkan yang bersama Gajah Mada untuk menundukkan Bali, yang diikuti juga area dari Majapahit. Nah, ditugaskanlah yang menjadi raja pertama di Kabupaten Tabanan ialah Arya Kenceng. Nah, jadi sebentar dulu saya cek catatan dulu ya. Nah, kaitannya dengan sejarah ini, sejarah babad-babad ini. Jadi pada masa Bali pertengahan pada abad ke-14, Arya Kenceng yang tadi saya ceritakan tuh membangun istana di Pucangan namanya waktu itu, yang sekarang itu dikenal dengan nama Buahan. Nah, kalau Buahan itu ini videonya sebenarnya nih, kalau arahnya terus ke utara nih tembus ke Buahan di daerah Denpasar ya. Nah, kenapa wilayah ini dipilih oleh Raja Arya Kenceng? Itu karena tanahnya landai, satu, kedua tanahnya memang subur. Nah, itu kemudian ada ketersediaan sumber air yang berlimpah. Nah, di daerah Pura Bontinggo itu ada sumber air yang sampai sekarang pun masyarakat biasa ngambil air minum di sumber air di Pura Bontinggo ya. Nah, itulah kira-kira dasar dari penggunaan nama Singgasana sebagai ibu kota dari Kabupaten Tabanan. Ya, kalau teman-teman mungkin mempunyai referensi atau mempunyai komentar atau berkomentar gimana sih menurut kalian ketika Tabanan, ada nggak efeknya dari kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, kemudian untuk batas-batasnya itu
di wilayah kecamatan itu sebentar saya cari dulu. Nah ini dia. Jadi wilayah kota Tabanan yang dijadikan ibu kota Tabanan itu terdiri dari Desa Dajan Peken, kemudian Dauh Peken, Dulur Peken, serta perbatasannya sampai ke di Tukadieh Panhan. Nah itu dia batasnya yang menjadi yang disebut sebagai ibu kota Singasana. Namun di sini tidak merubah nama kecamatan ya, karena ini akan agak sedikit ribet karena harus merubah administrasi, bahkan KTP dan segala macam itu kan harus dirubah kalau nama kecamatannya. Jadi yang dirubah ini adalah nama ibu kota aja, begitu. Ya, demikian video saya kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan jika kalian punya komentar tambahan atau mau menambah-nambah video ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi mari kita sama-sama, mudah-mudahan dengan nama ibu kota yang baru ini Tabanan lebih maju atau lebih berkembang dan dengan nilai-nilai historis sejarah masa lalu yang terus dikembangkan begitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like atau share pada teman-teman kalian. Goodbye.